Hello Prospiners, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, perkenalkan saya Shirley dari Prospine Clinic. Kali ini akan membawakan sebuah program baru yang bernama Podcast Spine, yang akan membahas topik tentang tulang belakang. Menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu telah hadir bersama-sama saya, salah satu dokter dari Prospine Clinic, dokter yang sudah sangat berpengalaman dan memiliki segudang prestasi di kedokteran rehabilitasi medik, yaitu Dr. Ruwahita Satyawati, SPKFR Konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Shirley. Gimana kabarnya nih, Dok? Puji Tuhan sehat. Mudah-mudahan Prospiner semua sehat ya, Bu. Syukurlah, puji Tuhan juga ya, Dok ya. Nah, Dok, hari ini topik yang kita pilih adalah tentang skoliosis. Ya, Dok ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, Dok, kami kepingin tahu nih, perjalanan dokter, kenapa ya kok memilih menjadi dokter rehabilitasi medik, terutama di dalam penanganan problem tulang belakang maksud saya. Oke, ya ini agak panjang nih Bu Shirley ya, Oh ya? ceritanya. Iya, iya. Tapi ringkasnya seperti ini. Jadi saya sempat menjadi dokter umum di Irian Jaya itu sampai tahun 97. Ya. Anak saya itu sempat ada kelainan gitu ya. Terus kemudian membutuhkan rehab. Nah, di sana tidak ada dokter rehab. Dan kekhususan dokter rehab ini adalah berbedanya ya Bu ya, berbedanya dengan teman-teman dokter spesialis lain, kami itu bergerak di bidang fungsi, Bu. Jadi, ketika seseorang kemudian mengalami satu penyakit, apapun penyebab penyakitnya, kemudian dia akan terganggu fungsinya sebagai seorang manusia. Begitu ceritanya kenapa saya memilih rehab medik. Lalu kenapa ke tulang belakang ya? Nah itu ceritanya saya lulus Bu 2003 ya. Setelah itu ada wajib kerja spesialis sudah selesai. Nah saya beruntung ya ketemu dengan owner ya yang menawarkan, "Dok, bisa nggak Dok bantu untuk mengoptimalkan tinggi badan seseorang anak?" Ya, ini menantang. Karena biasanya kalau sudah ada problem baru, tapi ini tidak. Jadi ketika seseorang itu kepingin mengoptimalkan tinggi, tentu kita tahu yang dioptimalkan itu dua bagian utama tubuh kita. Satu tulang belakang, nomor dua kakinya, begitu. Nah singkat kata kami akhirnya membuka klinik tahun 2005 Bu. Ya 2005 khusus untuk peninggian badan dulu. Jadi growth toler klinik waktu itu istilahnya. Nah, saya kan kebetulan dipercaya menjadi staf rehabilitasi medik di RSUD Dr. Sutomo. Sebagai staf pengajar, kebiasaan Bu meneliti segala sesuatu. Jadi kami telitilah, saya telitilah ya dengan tim. Ternyata sepertiga dari anak-anak yang ada problem untuk mengoptimalkan tingginya itu, problemnya skoliosis. Nah, skoliosis kan kena tulang belakang. Kalau harusnya lurus begini Bu, jadi melengkung, ya tingginya pasti terhambat lah, nggak bisa maksimal. Jadi itu alasannya kenapa kemudian saya mengembangkan lagi bukan hanya growth toler yang ngurusi memang tulang belakang salah satu yang harus dioptimalkan, tapi juga skoliosisnya. Bahkan terakhir yang datang bukan teenager saja Bu, yang datang nenek-nenek Bu, juga problemnya tulang belakang sudah makin nyeri. Jadi sudah deh akhirnya saya fokus ya untuk di Prospine ini saya fokus untuk memperbaiki tulang belakang itu supaya fungsinya baik yang masih pertumbuhan maupun yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek ini dalam kesehariannya fungsi sebagai manusianya optimal. Begitu ceritanya. Oh, keren ya. banget. Panjang juga perjalanannya. Perjalanannya, ya. Sampai sekarang Bu, 2005 sampai sekarang lumayan ya. Hebat-hebat. Puji Tuhan, udah 16 Nah, tahun. kalau gitu cocok banget Dok dengan topik kali ini.
kita kepingin tahu lebih dalam tentang skoliosis, Dok. Betul, Nah, betul. kita kepingin tahu, pasti juga teman-teman prospiner juga ingin tahu apa sih sebenarnya skoliosis. Kemudian saya juga ingat ya Dok ya, ada lordosis, ada kyphosis. Nah, betul. apa sih yang membedakannya? Bingung ya? Bingung Dok. Asal nggak tahu sosis saja Bu. Oh bukan sosis. Ya, Bu. Nah, kalau Lain sosis lagi. itu kesukaan saya Dok. Oke, skoliosis, ada lordosis, kyphosis ya Dok ya. Nah spesifik karena topik kita adalah skoliosis. Apa itu skoliosis, kemudian apa yang membedakan antara ketiganya gitu Dok? Oke, baik ya. Yang kita harus tahu nomor satu adalah skoliosis itu normalnya tidak ada, ya. Sedangkan lordotik dan kyphotik itu ada, gitu, ya Bu ya. Nah, kenapa skoliosis itu aslinya tidak ada? Jadi skoliosis itu adalah kalau tulang belakang kita dilihat dari depan, itu aslinya kan harus lurus nih Bu, supaya seimbang kanan dan kiri ya. Nah, ternyata dia melengkung ke samping, begitu. Entah ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah, itu yang dinamakan skoliosis, begitu. Sedangkan yang namanya lordosis atau kyphosis itu kalau tulang belakang kita dilihat dari samping. Jadi permisi ya, supaya tahu. Nah, begini ya. Kalau kita dari depan tadi, kita akan melihat ada skoliosis apa enggak miring begini. Nah, begitu. Sedangkan kalau lordotik, ini kalau kita dilihat dari samping. Kalau dilihat dari samping, maka leher kita akan melengkung begini. Nah, ini namanya lordotik dari servikal, ya leher. Sedangkan punggung kita ada bentolnya begini, ya. Ini namanya kyphotik, punggung atas. Sedangkan bawah, punggung bawah kita melengkung begini lagi, namanya lordotik lagi. Nah, jadi Bu Shirley, sekali lagi, skoliosis itu jelas tidak normal ya Bu ya, terutama kalau dia di atas 10 derajat. Ya, kalau masih ya 8 derajat oke lah, itu variasi normal gitu ya. Tapi kalau di atas 10 derajat kemiringannya itu apalagi ditambah muter gitu ya, bukan cuman begini tapi gitu. Maka itu yang namakan skoliosis. Sedangkan lordotik leher, kyphotik punggung atas dan lordotik yang pinggang itu normal tapi besarannya tertentu. Jadi ada juga kyphotik yang nggak normal, ada ya, yang terlalu bungkuk begini ya itu nggak normal ya. Jadi memang harus diukur, bisa dinyatakan, baru bisa dinyatakan lordotik atau kyphotik itu normal atau tidak. Begitu Bu, jadi beda. Oh iya. Jadi perbedaannya sebenarnya jelas beda. Betul, ya dari ketiganya beda ya Dok sekali. ya. Iya Dok. Nah, ngomong-ngomong Dok, gimana kita bisa tahu ya Dok ya bahwa kita ini punya skoliosis atau anak-anak kita ini punya skoliosis. Gimana cara kita mengetahui dari awal gitu Dok sehingga nggak jadi terlambat. Nggak terlambat, betul. Bisa taunya dari awal kaget. Gimana Dok? Sering Bu gitu. Datang-datang ya, sudah parah, nangis rumahnya karena kaget ya. Kok ternyata sebesar itu? Baik, itu pertanyaan yang sering kali memang ditanyakan Bu, dan saya berharap pagi ini prospiner betul-betul memperhatikan ya. Sebetulnya ya tubuh kita itu, sekali lagi ya, tubuh kita itu diciptakan Tuhan kan relatif simetris kanan dan kiri. Gampangnya kayak begitu ya. Jadi perhatikan saja, perhatikan misalnya ini tinggi bahunya ya. Kalau dia kemudian ada skoliosis nggak sama Bu nih. Nah begitu ya prospiner, tolong diperhatikan ya. Begitu pula kalau boleh ya saya berdiri ya supaya lebih jelas ya. Nah jadi kalau berdiri nih pinggangnya juga nggak sama tinggi. Nah naik begini, naik. Nah ya ini nggak boleh. Ya berarti itu ada skoliosis kemungkinan. Atau kepalanya nih teleng begini. Nah itu juga bisa ya. Bisa juga apa? Tuh payudaranya. Karena skoliosis itu bukan cuma miring, tapi bukan cuma miring ke samping ya, melengkung ke samping, tapi juga muter. Ya, jadi suka gini, payudaranya gede sebelah. Ya, kenapa kok saya contohnya begini? Karena yang sering memang ya skoliosis itu kalau leher itu begini, kalau punggung atas ya di dada begini. Nah, kalau di punggung bawah baru begini. Nah, itu ciri-cirinya. Tapi itu ya agak
ribet ya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Nah, yang lainnya adalah untuk melihat muternya ya. Itu kayak begini nih ya, aku contohin ya, yang paling sering ya, muternya begini terus nunduk ya, tolong dicek nunduknya, maka akan kelihatan nih begini, nah benjol ya. Jadi itu tolong diperhatikan, terutama kalau kemudian awalnya pada waktu dia masih anak-anak nggak gitu kok, ternyata ini waktu remaja, waktu haid Bu biasanya Bu, ya itu mulai tambah besar. Jadi tolong deh mama-mama yang curiga, first manner yang punya putri, putra ya, tolong diperhatikan tadi simetris tidaknya, kemudian disuruh nunduk. Nah kalau nunduk akan kelihatan tuh punggungnya benjol ya. Yang biasanya ya, saya kasih tahu ya, yang biasanya kalau punggung atas benjolnya di kanan, kalau pinggang, punggung bawah benjolnya di kiri. Itu yang sering Bu. Ya, Oke. gitu ya. Nah Dok, kalau denger gini kok serem juga ya Dok ya. Nah, iya sih. kalau misalnya Dok, kadang-kadang kan jujur kita awam ya Dok ya. Betul. Nah, kalau itu kita biarin Dok, kita nggak tahu nih, kita biarin. Atau mungkin kita tahu, tapi kita biarin. Karena anggap, nggak apa-apa. Iya, gituan ada ya, yang Dok, ya. gitu Bu. Terus, Iya, saya juga gitu kok Dok, neneknya juga gitu. Gitu ya, iya suka Dok begitu. ya. Nah, itu kalau dibiarin, apa yang terjadi ya Dok ya? Terutama di waktu betul. anak-anak atau remaja, ya Dok ya. Terus kemudian gimana nanganinnya Dok? Ya, oke. Jadi begini ya, saya sih sangat menyarankan sedini mungkin diperhatikan tadi ya kelainan-kelainan, karena itu baru tanda awal, istilahnya kosmetik. Ya, kalau itu dibiarkan Bu, ya tadi saya kasih tahu ya, yang paling besar seringkali adalah di dada sini, ya dada sebelah kanan melengkung begini, ya angkanya mengatakan kalau skoliosis di atas 30 derajat, suatu saat pasti nyeri, bukan cuma kosmetik lagi. Oke, suatu saat. Suatu saat tuh kapan? Seringkali kalau teenager itu nggak merhatikan, saking dia dan juga masih bugar ya, jadi nggak terlalu terasa. Biasanya kalau sudah di atas 20 baru terasa nyeri. 20 tahun maksudnya ya, di atas 30 derajat kemungkinan nyeri. Di atas 45 ya, kalau nawar lah 50 ya. Itu paru-parunya yang sebelah nih, aku contohin lagi ya. Nih, kan begini nih, paru-paru sebelah nggak berkembang gitu ya. Jadi tolong ya first planner perhatikan ya. Kalau paru-paru nggak berkembang akibatnya apa? Bukan cuma nyeri, oke? Bukan cuma nyeri, tapi gampang capek. Teman-teman lari, aku nggak apa-apa, ini kok nggak terlalu lari kok capek. Nah, kalau sudah di atas 60 lebih parah lagi. Kenapa? Karena di dada kita sebelah kiri ada jantung juga. Jadi jantungnya ketekan. Akibatnya apa? Gampang capek, gampang infeksi, bahkan kalau di atas 60 derajat itu fungsi daripada jantungnya sudah terganggu. Sampai segitu Bu, seriusnya. Jadi kalau saya usul sih, ya ini agak berbeda ya dari teman-teman yang fakultas hukum. Kalau fakultas hukum itu gini, praduga tidak bersalah. Buktikan dulu pakai pasal-pasal. Nah, gitu. Kalau ini enggak. Kalau kedokteran enggak, praduga bersalah. Jadi tolong prospiner kalau punya saudara, punya anak ya, atau bahkan diri sendiri ada tadi Bu, asimetris kosmetiknya ya, bahu dan sebagainya, apalagi mulai ada keluhan nyeri, apalagi kemudian sudah gampang capek, apalagi gampang ngos-ngosan ya. Nah, yang terakhir ini berarti jantungnya udah kena. Tolong deh ya, segera periksa ya. Kami akan memastikan dulu. Nanti ini termasuk skoliosis yang mana untuk menjawab pertanyaan Bu Sherly tadi, penanganannya. Jadi penanganannya bergantung dengan sedang beratnya Bu ya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kalau boleh saya sekaligus jelaskan ya Bu ya, untuk penanganannya ini kalau skoliosis ringan itu di bawah 20 derajat ya. Kalau di bawah 20 derajat sih masih cukup latihan ya, terapi. Bukan cuma latihan ya, terapi yang lainnya untuk mempercepat hasilnya. Sedangkan kalau antara 20 sampai 40, kalau nawar, orang Indonesia suka nawar Bu, sampai 50 ya, itu nggak bisa, nggak cukup lagi cuman latihan, nggak cukup.
harus memakai brace ya. Brace khusus untuk skoliosisnya, itu ada tersendiri. Sedangkan kalau di atas itu bagaimana? Tadi saya katakan ya 20-40 kemungkinan sudah nyeri. Di atas 40 nawarlah di atas 50. Maaf ya, saya dokter rehabilitasi medik, saya menganjurkan untuk konsultasi ke teman-teman ortopedi, terutama ortopedi yang spine, Bu. Kenapa? Karena sudah waktunya berpikir untuk operasi. Kenapa, Bu? Karena konsekuensinya panjang. Artinya begini, kalau masih teenager saja sudah sakit tulang belakangnya, ya Bu ya, akan ada fase krusial lain selain pubertas itu ya. Tolong perhatikan, fase krusial pertama adalah pubertas, skoliosisnya akan bertambah dengan cepat di situ. Ya, fase krusial yang kedua adalah waktu hamil. Ya, waktu hamil dan melahirkan. Ini perlu, Bu, kaitannya sama apa? Kaitannya karena apa? Angka kejadian skoliosis itu ya besar loh. Besar, Bu ya. Jadi sekali lagi skoliosis nggak normal ya. Angkanya tuh 2-4%, bahkan ada yang mengatakan sampai 5%. Ya. Di antara para remaja di seluruh dunia rata segitu. Ya. Dan yang harus kita tahu Bu Sherly, itu ya perbandingan antara laki dan perempuan beda loh. Makanya kenapa saya nyinggung tentang hamil tadi, ya. Jadi antara perempuan dan laki-laki perbandingannya kalau sudutnya kecil mungkin masih 1,3 lah. Tapi kalau sudah di atas 30 derajat yang nyeri tadi, itu bisa 7:1. 7 wanita, 1 pria yang kena skoliosis besar, ya. Jadi balik lagi, kalau sudah sakit pada waktu dia teenager, kemungkinan besar dia harus operasi pada waktu melahirkan. Karena 2 alasan. Yang satu, gak kuat nge-push babynya keluar. Ya. Kalau besarnya di atas. Kalau besarnya di bawah, jalan lahirnya gak terlalu lurus. Itu bikin pusing dokter kandungannya. Jadi biasanya disarankan untuk operasi sesar. Titik, enggak Bu, koma lagi Bu, sorry ya. Saya harus mengingatkan teman-teman. Tadi saya sampaikan bahwa seringkali yang sudah lansia datang lagi. Kenapa? Karena kalau sudah menopause akan terjadi pengeroposan di sisi cekung. Tadinya yang segini Bu ya, terus jadi makin begini, makin penyet di sisi sini. Makanya suka banyak, nenek saya waktu itu bekas pragawati loh Bu, suka gitu Bu. Ini kenapa kok jadi miring-miring semua? Gitu ya, ternyata punya skoliosis yang tidak tertangani secara maksimal. Seperti itu. Wow, ya. Apa benar-benar ya? jadi lebih iya, mudah-mudahan jadi pengingat ya. Iya, betul. Nah Dok, saya jadi ingin tahu nih Dok, perjalanan karir dokter dari awal 2005 ya Dok. 2005, nah, betul. Hingga saat ini pasti sudah begitu banyak penanganan untuk menganjurkan mereka terapi dan sebagainya. Nah, ada nggak Dok pengalaman dokter untuk terapi para penderita skoliosis ini, ya baik yang banyak besar lengkungannya ataupun apalah, mungkin dokter bisa ceritain Dok pengalaman selama ini. Sebentar, saya pikir dulu. Saya coba pilihkan 2 yang agak... Ya 2 Dok, jangan 2 aja ya, jangan kontraskan ya, jangan 20, ntar kita nggak selesai dong. Betul Dok. Ya jujur saja, banyak banget Bu, ya, banyak banget ya. Dan sekali lagi lebih banyak lagi yang perempuan-perempuan. Saya mau compare 2 ekstrim nih, gitu ya. Dok. Yang satu ini anak SMP ya Bu ya, dia penari zaman. Ya, penari zaman Aceh itu Bu, yang sampai melengkung-melengkung begitu Bu. Dan sudah semi profesional karena dia sudah menari sampai ke Istana Negara waktu 17-an. Dia pernah punya pengalaman begitu. Ya, singkat kata dia diajak karena orang tuanya lihat nih punggungnya kok makin bengkok segala macam, datang konsultasi ke saya. Saya langsung katakan ya, karena setelah dari X-ray di atas 30 derajat, saya tawarkan pakai brace, Bu ya. Brace yang lama, yang kaku namanya rigid brace ya. Nanti kita lain kali
ngobrol ya Bu ya. Maaf saya nggak bisa ngomong di sini ya. Lain kali kita ngobrol ini tentang topik brace, menarik ya. lagi nih. Iya untuk nanti. Ya. Podcast kita boleh, ya, Dok, saya ya. siap nanti bantu-bantu Oke, ya. Dok. Intinya begitu lihat rigid brace itu Bu, dia nangis. Mama, bagaimana aku bisa nari zaman pakai ini? Karena kalau pakai brace sudah kayak begini Bu, kayak robot. Nunduk aja nggak bisa, nari zaman gimana melengkung nggak bisa. Ya. Tapi kemudian saya bersyukur karena klinik kami punya Tri-C ya, Tri 3C. Nah ini tar berikutnya ya, biar aja prospender penasaran dulu. Intinya boleh, dengan Tri-C itu Bu, ya, yang bersangkutan ini bisa nari. Bahkan dia kan, Dok saya videokan saya nari pakai Tri-C, luar biasa. Saya seneng ya, happy ending ya Bu ya. Ini happy ending di klien A. Klien B sama Bu, ya SMP, ya saya masih ingat tuh rumahnya di Jember ya. Saya masih ingat, ini SMP ketahuan ya, teenager lah, disuruh pakai brace ya, pakai brace yang kaku tadi. No, nggak mau mama, sudah, titik ya, lewatlah dia. SMA, tambah sakit, berarti di atas 30 derajat ya Bu, sakit kan tadi saya katakan, di atas 30 derajat sakit loh ya, tolong diingat itu. Sakitlah dia, jadi datang kontrol lagi ke saya, ya. Kok konsultasi ke saya? Konsultasi lagi, maaf, bukan ke saya, ke dokternya waktu itu di Jember. Dibuatkan brace, ya. Tapi brace-nya cuman 1 hari pakainya. Saya ketawa karena dia bilang begini, sahabatnya itu, sahabat teman SMA-nya ngomong kamu lucu kayak Madonna. Pakai bustier di luar. Madonna kan suka pakai bustier di luar, Bu. Oh iya. Ya, sorry ya kalau yang prospender yang muda-muda mungkin nggak tahu ya. Jadi Madonna suka begitu, memang bajunya ini terus di atas bastiernya yang bling-bling itu bastiernya gitu di luar. Nah, jadi akhirnya si brace ini masuk ke museum, cuman dipakai sehari. Ya, padahal dia udah merasa sakit, tapi karena kesibukan anak SMA masih kebugaran bagus, ya, singkat kata dia baru ke klinik itu umur 25, kebetulan lewat. Dia sudah memutuskan, dia kemudian jadi teller bank, memutuskan untuk resign. Ya, kenapa? Back pain-nya nggak kuat. Dia teller bank, harus cantik, ya, nggak bisa kayak kita santai-santai Bu, teller bank ya, harus betul dia. Nah, kebetulan pas dia sudah memutuskan resign itu lewat klinik, dia langsung datang ke saya dan katakan, Dok, buatkan saya brace itu. Nah, saya mau tekankan di sini. Dia datang umur 25, dengan yang tadi umur di 15, ya, beda banget. Ya, jadi akhirnya saya buatkan brace, saya buatkan Tri-C brace. Tapi tujuannya reduce pain, nggak bisa lagi. Nggak bisa kita mereduce skoliosisnya, melawan progresivitasnya, ya, dengan tetap mempertahankan fungsinya seperti yang tadi umur 15, nggak bisa. Tapi dia udah happy, kenapa? Akhirnya dia tidak jadi resign loh prospiners. Dengan brace itu dia tidak lagi back pain, dengan begitu dia bisa tetap menjadi teller bank di Surabaya. Ya, wow. Ya, jadi seperti itu. Ini kontras dua nih. Iya. Ketemunya bareng, tapi pilihan yang diambil itu berbeda sekali. Ya, saya berharap bisa lebih bijak ya setelah prospender dengar. Kalau begitu Dok, untuk para penderita skoliosis semacam ini perlu kesiapan mental ya Dok ya, untuk menghadapi. Benar. Nah Dok, ini yang untuk maaf karena kita dikejar waktu nih Dok. Betul. Nah, apa ya Dok yang dokter bisa memberikan pesan bagi prospiners Dok yang setelah dia mengetahui ada skoliosis di tubuhnya, kira-kira dia harus bagaimana ya Dok ya? Mungkin dokter bisa memberikan pesan untuk para prospiners kita Dok. Oke, ya. Sekali lagi ya, prospiners yang tetap ini ya, penting ya untuk tetap dilakukan adalah nomor 1. Ya. Tolong untuk screening diri sendiri. Tadi sudah saya ajarkan tips-tipsnya ya. Lihat dari kosmetiknya. Syukur kalau nggak ada. Tapi begitu ada, bahkan ketika masih kosmetik saja, tolong. Ya, tolong segera periksakan. Ingat, lebih baik menyatakan
ya keluhan-keluhannya terus dokternya ngatakan, oh nggak apa-apa kok, gitu ya. Daripada kemudian datang sudah terlambat. Ya, saya lebih prefer lebih awal datang ke kami, tentunya lebih maksimal. Saya nitip saja Bu, ya boleh sih, ya lebih baik mungkin ya kalau memang langsung ke dokter rehab. Tapi kalau tidak, monggo ke dokter yang biasa, dokter keluarganya boleh sampaikan ya. Saya kok mencurigai ini, biasanya sejawat-sejawat akan otomatis kirimkan ke rehabilitasi medik untuk problem-problem di tulang belakang seperti skoliosis ini ya. Nanti kalau memang diperlukan ya saya sendiri akan menyampaikan ya apa adanya, misalnya oh ini tolong berpikir tentang operasi. Tapi memang benar tadi ya, tolong secara mental itu disiapkan. Ya karena apa? Karena memang skoliosis ini ya tidak bisa sembuh. Sekali kena skoliosis itu harus ya long life, minimal exercise-nya, begitu ya. Jadi memang harus secara mental, tolong dukungan-dukungan dari orang tua ya. Kalau Prospaners kebetulan sebagai orang tua ya yang punya putri atau putra yang ada kecurigaan skoliosis, tolong dukung. Saya sangat bisa mengerti bahwa ini butuh dukungan. Ya, saya kira begitu Bu Sherly. Wow, ya. Sungguh menarik Dok topik kita. Karena banyak yang nggak mengetahui Dok, bahwa dia mempunyai problem atau anaknya mempunyai problem di tulang belakangnya. Ya. Nah, para prospiners, kalau kalian sudah ada gejala ke arah skoliosis, tulang belakangnya ada yang nggak ada abnormal, nah jangan takut, tetap semangat dan harus berobat, betul ya. Baik, sekian untuk podcast Spine episode awal kali ini. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menonton, kami harap tetap ikuti kanal media kami dan podcast kami, karena kedepannya ada banyak topik menarik yang menyangkut tentang tulang belakang yang akan kami bahas. Dan apabila masih ada pertanyaan, kami mohon Anda bisa catat, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Saya Shirley dan juga saya Dr. Wahita Satyawati mengucapkan terima kasih. Saya berharap stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.